Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Leonie Artamevia Tuhui dengan NIM 21030550257 dari kelas C Universitas Negeri Makassar, program studi gizi. Baiklah, pada saat ini tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma SKM MKes yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan jurnal yang telah saya ambil dengan topik gizi buruk dengan judul evaluasi program pemberian makanan tambahan pemulihan PMTP terhadap status gizi buruk balita di Puskesmas Peupoi, Kota Kupang. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam latar belakang. Balita merupakan kelompok yang paling rentan mengalami masalah gizi, terutama masalah kekurangan gizi seperti kurus, pendek, gizi kurang, dan gizi buruk. Kurang gizi atau gizi buruk pada anak juga mempengaruhi kemampuan kognitif dan kecerdasan anak, serta juga menyebabkan rendahnya produktivitas anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurang gizi membawa dampak negatif pada balita, seperti mengganggu pertumbuhan fisik maupun mental yang dapat menghambat prestasi belajar. Profil kesehatan tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah kekurangan gizi. Hal ini dibuktikan dengan adanya prevalensi gizi kurang pada balita pada tahun 2007, yaitu 18,4% turun menjadi 17,9% pada tahun 2010, dan kembali naik pada tahun 2013 menjadi 19,6%. Data Dinas Kesehatan Kota Kupang pada tahun 2016 menunjukkan kasus gizi buruk terbanyak di Puskesmas Oepoi dengan jumlah 124 kasus, dan meskipun kasus gizi buruk pada Puskesmas Oepoi tahun 2017 menurun menjadi 88 kasus, tetapi kasusnya tetap tertinggi dari puskesmas lain yang ada di Kota Kupang. Maka dari itu, perlu untuk meninjau pelaksanaan program PMTP pada puskesmas Oepoi sehingga hasil dari penelitian ini menjadi acuan bagi pemerintah maupun puskesmas itu sendiri dalam upaya menurunkan kasus gizi buruk. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemberian makanan tambahan pemulihan terhadap status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Oepoi, Kota Kupang, dan dikaji dari 3 aspek. Yang pertama, input, proses, dan output. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan informan penelitian sebanyak 6 orang, yaitu Kepala Puskesmas, Kepala Bagian Gizi, Bidan, dan Ibu Bayi Balita sebanyak 3 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi. Selanjutnya itu hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input jumlah tenaga gizi kurang, puskesmas membutuhkan 1 orang tenaga kesehatan masyarakat. Peralatan yang dimiliki masih kurang di bagian laboratorium. Harus minta penggandaan dan dinkes kota atau provinsi, dan dana untuk pendistribusian MT belum tersedia. Proses dalam perencanaan sudah baik, namun pada pelaksanaan dan pendistribusian, pemantauan dan pencatatan atau pelaporan masih bermasalah dalam pemantauan karena belum ditemukan ada anggota keluarga yang lain makan paket MT. Output belum tepat sasaran, serta cakupan program juga belum mencapai indikator capaian yang ditetapkan. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini ada 3 poin yang harus kita pahami, yaitu input, proses, dan output.
Nah, di dalam input ada 3 hal penting yang harus dilihat dan agar program yang direncanakan sebelumnya, yaitu pemberian makanan tambahan, berjalan dengan baik. Yang pertama itu tenaga. Secara kualitas, jumlah tenaga gizi yang tersedia di puskesmas Oepoi belum tercukupi. Di situ masih ada 3 tenaga kerja, tenaga kesehatan gizi yang latar belakang mereka yaitu D3 dan S1 kesehatan masyarakat. Untuk yang kedua yaitu yang kedua yaitu sarana. Untuk makanan tambahan sudah tercukupi, namun untuk sarana dan prasarana belum memadai, terutama di laboratorium. Tentu saja itu dapat menghambat jalannya sebuah program perencanaan makanan tambahan bagi balita. Selanjutnya yaitu proses. Nah, di dalam proses ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama perencanaan dan yang kedua pelaksanaan. Yang pertama itu perencanaan. Rencana tujuan program perbaikan gizi pada balita oleh Puskesmas Oepoi adalah menanggulangi kasus gizi kurang atau gizi buruk melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan balita dan promosi kesehatan. Yang kedua itu pelaksanaan merupakan sebuah fungsi penggerak dari semua kegiatan program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan program. Jadi dalam pelaksanaan ini harus berjalan dengan baik agar setiap balita yang kekurangan gizi atau gizi buruk dapat mendapat secara merata mendapat pembagian makanan tambahan. Yang selanjutnya yaitu output. Di sini juga ada 2 hal penting, yaitu ketetapan sasaran dan cakupan program. Ketetapan sasaran di Puskesmas Oepoi, sasaran program PMTP diketahui bahwa semua balita yang ada di Puskesmas Oepoi yang mengalami gizi buruk atau gizi kurang yang dilihat dari berat badan menurut umur. Jadi pemberian makanan tambahan ini diutamakan bagi balita yang mengalami gizi buruk atau gizi kurang. Yang kedua itu cakupan program. Cakupan program implementasi perbaikan gizi pada balita didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi. Tujuan diadakannya perbaikan gizi ini terutama pada balita adalah supaya setiap orang memiliki akses terhadap informan gizi dan pendidikan gizi. Memiliki akses terhadap pangan yang bergizi, salah satunya adalah PMTP, dan setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan. Selanjutnya itu kesimpulan. Variabel input yang perlu menjadi perhatian antara lain ketersediaan tenaga di poligizi dan laktasi 3 orang, namun masih kurang karena dibutuhkan 4 orang untuk mencakupi 4 kelurahan dari wilayah kerja Puskesmas Oepoi. Sarana kegiatan penyuluhan dan pemantauan berat badan serta ukuran tinggi badan dan stok makanan tambahan selalu tersedia, sedangkan peralatan penunjang pemeriksaan laboratorium belum dimiliki. Dan untuk dana terkait PMTP, di Puskesmas Oepoi tidak ada. Paket makanan tambahan langsung diadakan dari Dinkes, kota, dan provinsi. Variabel proses menunjukkan bahwa proses perencanaan program perbaikan gizi pada balita sesuai dengan mekanisme dan pihak puskesmas dalam perencanaan harus membahas juga terkait dana pendistribusian PMTP dari sisi pelaksanaan makanan tambahan didistribusikan oleh bidan
tenaga gizi, dan juga kader. Selanjutnya itu saran. Saran dari penelitian ini yaitu dapat diberikan adalah perlu menambahkan tenaga gizi di puskesmas tersebut sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Selain itu, perlu disediakan peralatan penunjang pemeriksaan laboratorium dan dana untuk pendistribusian PMTP. Pemantauan, pencatatan, dan pelaporan program PMTP perlu dilakukan dengan baik, lebih dan terintegrasi, sehingga dapat dilakukan evaluasi program dengan baik. Baiklah, sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.